Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farizadin Noval dengan NIM 2322026, mahasiswa Teknik Komputer dari Institut Teknologi Batam. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode kejahatan komputer yang unik, cerdas, tapi sangat berbahaya, yaitu adalah teknik Solami. Mungkin kamu belum pernah dengar istilah ini, tapi faktanya teknik ini sudah banyak digunakan dalam berbagai kasus pencurian data, uang, dan seringkali tidak terdeteksi. Yang pertama, teknik Solami atau dalam istilah lain disebut Salami Switching Technique adalah metode kejahatan yang dilakukan dengan cara mengambil sejumlah uang atau data dalam jumlah sangat kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Misalnya, bayangkan kamu bekerja di bank. Setiap transaksi nasabah menghasilkan pembulatan sen kecil seperti 0,005. Biasanya angka ini diabaikan atau dibulatkan. Tapi dalam teknik Solami, pelaku membuat program untuk memotong sisa pembuatan itu, lalu memindahkannya ke akun pribadi. Satu transaksi memang tidak terasa, tapi jika dilakukan ke ribuan bahkan jutaan transaksi, hasilnya bisa mencapai jutaan rupiah atau lebih. Sejarahnya, teknik Solami ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Nama salami sendiri diambil dari cara memotong daging salami yang dilakukan tipis-tipis dan bertahap. Sama seperti cara kerja teknik ini, sedikit demi sedikit tapi terus-menerus. Teknik Solami mulai dikenal publik sejak era 1980-an, terutama setelah muncul dalam film atau kasus nyata. Salah satu kasus yang paling terkenal terjadi ketika seseorang programmer bank menyisipkan kode yang memotong sen demi dari transaksi bunga nasabah, lalu mengalirkannya ke rekening pribadi. Saat akhirnya ketahuan jumlah yang ia curi, maka mencapai ratusan ribu dolar. Cara teknik kerja teknik Solami, biasanya pelaku menggunakan script atau kode otomatis yang disisipkan ke dalam sistem transaksi. Karena jumlah yang diambil sangat kecil, sistem keamanan sering tidak mendeteksinya. Contohnya adalah yang pertama, pemotongan pembulatan angka di sistem keuangan. Yang kedua, potongan pulsa kecil dari pengguna layanan telekomunikasi. Yang ketiga, manipulasi klik iklan atau trafik digital demi keuntungan pribadi. Yang bikin metode ini berbahaya adalah karena pelakunya sering sekali adalah orang-orang dalam seperti programmer atau analisis yang tahu seluk-beluk sistem internal. Dampaknya dan bahayanya, walau terlihat sepele, teknik Solami bisa menyebabkan kerugian dalam skala besar, apalagi jika dilakukan dalam sistem finansial, perbankan, atau digital service yang melibatkan jutaan pengguna. Tak hanya kerugian finansial, reputasi institusi juga bisa hancur dan kepercayaan publik yang sangat terganggu. Karena itu, teknik ini menggolongkan salah satu bentuk kejahatan komputer yang paling licik karena tidak langsung terlihat. Cara mencegahnya, yang pertama, audit kode dan sistem secara berkala. Yang kedua, awali semua proses pembulatan atau transaksi mikro dengan teliti. Yang ketiga, batasi akses developer ke sistem produksi. Yang ketiga, gunakan sistem log atau alat otomatis untuk mendeteksi pola anomali sekecil apapun. Pencegahan yang baik butuh kombinasi antara teknologi, penguasaan internal, dan kesadaran akan resiko kejahatan digital. Nah, itulah penjelasan teknik Solami, salah satu metode kejahatan komputer yang mungkin tak terlihat lagi tapi merugikan. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi lebih sadar bahwa ancaman dunia digital bukan hanya soal peretasan besar, tapi juga kejahatan kecil yang dilakukan secara cerdas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.